Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini bersama saya Pastor Fani Paendong. Dengan judul Rendah Hati dan Rela Melayani. Tema khotbah GBI tanggal 15 Mei 2022. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan kami bisa ada kembali untuk menikmati rahmat Tuhan yang baru, kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami hari ini. Kiranya firman Tuhan menolong kami semakin hari disempurnakan menjadi seperti kerinduan-Mu, isi hati-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini juga akan menjawab kebutuhan kami. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan melihat dari 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam pembacaan kita yang pertama, di dalam surat 1 Petrus ini, kita belajar baiklah setiap kita memiliki kerendahan hati. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati, tapi Tuhan membenci, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tinggi hati atau sombong. Di dalam kerendahan hati kita bisa belajar dari seorang pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah seorang guru yang dikenal oleh banyak orang pada zaman Yesus. Namun ternyata ketenarannya tidak membuat Yohanes menjadi seorang pribadi yang sombong. Ia tetap memiliki kerendahan hati. Ia tetap melayani. Kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis jelas terlihat di dalam ayat yang ke-7, di mana Yohanes berkata, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ini adalah bentuk daripada seorang yang rendah hati. Yohanes Pembaptis memang datang lebih dulu untuk membaptis begitu banyak orang. Namun Yohanes Pembaptis tidak merasa diri bahwa dia layak untuk dipuji, layak untuk diagungkan, dimuliakan. Yohanes Pembaptis menyatakan diri bahwa ada yang lebih berkuasa daripada dirinya saat ini. Berikut kita akan melihat ada hal-hal yang bisa kita teladani dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Amin. Yohanes Pembaptis akan menolong kita, mengajarkan kepada kita betapa setiap orang-orang percaya janganlah menjadi pribadi-pribadi yang congkak, pribadi-pribadi yang sombong, pribadi-pribadi yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah hidup daripada Yohanes Pembaptis berfokus hanya kepada Kristus. Markus pasal 1 ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan
Allah akan mengampuni dosa. Seruan untuk bertobat, seruan untuk supaya setiap pribadi meresponi adalah seruan ini datangnya bukan secara otomatis dari pribadi Yohanes Pembaptis, tapi saya percaya ada Roh Allah yang menggerakkan hatinya untuk berseru-seru supaya setiap pribadi fokusnya hanya kepada Kristus. Dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis berfokus untuk memperkenalkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Bahkan ketika orang-orang mulai meninggalkan Yohanes dan pergi kepada Yesus, Yohanes tidak marah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 26 sampai dengan 30 terdapat di sana. Dia tidak berusaha untuk mempertahankan dirinya atau meminta kredit agar namanya dikenal. Menjadi penting buat kita sebagai pemberita-pemberita Injil, sebagai orang-orang percaya. Tujuan kita untuk memberitakan berita pendamaian itu adalah fokusnya Kristus, bukan diri kita sendiri. Jadi yang kita beritakan, yang kita sampaikan adalah tentang pribadinya Kristus, bukan pribadi kita. Biarlah dia semakin hari semakin besar dan kita semakin hari semakin kecil. Amin. Jika itu tidak kita lakukan, berarti kita sudah mencuri kemuliaannya Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mencoba-coba mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, gaya hidup daripada Yohanes Pembaptis, gaya hidup yang sangat sederhana. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Markus pasal 1 ayat yang ke-6. Tentunya Yohanes Pembaptis bisa memilih cara hidup yang lain daripada cara hidupnya saat ini. Betul saudara? Ya, firman Tuhan menyaksikan bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia tidak merasa minder tuh atau menjadi kurang berharga, kurang percaya diri karena apa yang dia pakai, apa yang dia makan. Sebab Yohanes tahu bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh apa yang ia makan, minum, atau pakai. Identitasnya itu ditentukan oleh perkataan Tuhan yang ia hidupi dalam panggilannya. Dengar baik-baik, identitas kita sebagai orang-orang percaya bukan datang dari apa perkataan orang, bukan datang dari apa yang kita kenakan, apa yang kita miliki, apa yang kita makan, minum, pakai. Tidak. Tapi identitas kita adalah datangnya dari perkataannya Tuhan. Amin. Perkataannya Tuhan. Karena hidupku dan hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Bahkan kita lebih berharga daripada burung pipit. Sehelai rambut kita pun Allah sangat mengetahuinya. Dan lihat baik-baik, Allah memiliki rancangan yang indah untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan, studi, masa depan anak-anak kita, bahkan buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita gembalakan, untuk kita kerjakan. Demikianlah Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita bahwa gaya hidup sederhana itu bukan semata-mata karena kita kurang diberkati Tuhan. Tidak, dengar baik-baik. Tolak ukur kita diberkati oleh Tuhan bukan sekedar dari berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani. Kesehatan pun itu adalah berkat Tuhan. Amin. Jangan sampai cara hidup kita membuat kita juga merasa minder karena orang melihat sepertinya kita nggak diberkati. Salah besar.
Milikilah gaya hidup yang sangat sederhana hari-hari ini. Yang ketiga, pelayanannya itu tanpa gengsi. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Markus 1 ayat 7. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tidak banyak orang yang mau melakukan hal ini. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Adakah saya dan saudara mulai memilih-milih pelayanan? Wah, saya maunya Pak Pendeta melayani di tempat yang kelihatan, menjadi seorang worship leader, menjadi seorang pemusik, menjadi seorang pemberita firman. Tapi kalau saya suruh bersih-bersih gereja, suruh kolektan, suruh asel, wah ini bukan lagi panggilan saya Pak Pendeta. Ingat baik-baik, ada suatu pekerjaan khusus yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis di ayat yang ke-7, yaitu membungkuk dan membuka tali kasutnya. Yohanes sebagai orang Yahudi tahu bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling kecil dan paling hina. Seorang budak yang paling tidak berpengalaman biasanya ditaruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Pelayanan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, lakukanlah dengan tekun. Tidak perlu gengsi. Sesungguhnya tidak ada kasta atau level di dalam pelayanan. Semua sama di hadapannya. Baik ketika kita melayani di belakang mimbar maupun di depan mimbar. Baik ketika kita melayani kelihatan maupun tidak kelihatan. Semua sama berharga di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang terpanggil untuk menjadi seorang pendoa syafaat, lakukanlah itu. Bukan untuk seorang pendeta, tapi untuk Tuhan. Kalau ada di antara kita juga memiliki tugas pelayanan, ya mungkin tidak kelihatan di depan mata orang banyak, ya kita membersihkan gereja, sapu gereja dan lain sebagainya. Lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk pribadi manusia. Karena nilainya itu sama dengan siapapun yang melayani di depan mimbar. Amin. Saya termasuk pribadi yang memulai segala pelayanan itu dari sesuatu yang tidak kelihatan. Bersih-bersih gereja, nyapu, ngepel, lap bangku. Dan sekarang Tuhan percayakan dengan pelayanan-pelayanan yang selanjutnya. Bukan berarti bahwa pelayanan-pelayanan tadi saya katakan di awal tidak lagi saya lakukan. Jika ada kesempatan-kesempatan seperti itu, saya akan lakukan kembali. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini kita lakukan bukan untuk manusia, tapi lakukan untuk Tuhan. Setia dengan perkara-perkara yang kecil, dan Tuhan akan berikan kepada kita perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat. Sekali lagi, tidak ada kasta atau level di dalam pelayanan kepada Tuhan. Semua sama. Lakukan seolah-olah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yohanes Pembaptis seorang pribadi yang sungguh luar biasa. Dia melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Wow. Biar setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, milikilah kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Rendah hati dan rela melayani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh rendah hati dan terus rela melayani. Bukan untuk manusia, tapi kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat pribadi Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama-sama dengan saya, amin, amin. Terima kasih buat kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama dalam channel YouTube Fani Paendong TV. Kiranya ini bisa memberkati kita semuanya dan menolong kita semakin hari semakin berkenan.
Tuhan Yesus memberkati.